Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Seprida Tufani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, saya mengambil program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 1A absen 5 dengan nomor NIM 20102543. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya yaitu Ibu Mulkoro dan Kak Indah. Maka dari itu, saya akan membuat video materi pembelajaran berbahasa lisan, lebih tepatnya pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Jadi bagi kalian yang ingin tahu apa sih itu berbahasa lisan yang baik dan gimana mengasah keterampilan agar berbahasa lisan yang baik, kalian boleh banget menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share ke teman kalian semua. Dan semoga bagi kalian yang menonton ini enjoy dan semoga bermanfaat bagi kita. Halo semua, kembali lagi dengan aku. Nah ya, di sini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Kita mau bahas apa nih? Oke, pertama sebelum kalian ke bahasa lisan, kalian harus tahu dulu pengertian bahasa. Nah, bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter atau tidak ada hubungannya antara lambang bunyi dengan bendanya yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, alat ucap manusia itu apa? Mulut. Betul sekali teman-teman. Lanjut. Fungsi bahasa dalam masyarakat. Nah, fungsi bahasa ini dalam masyarakat apa aja ya kira-kira? Yang pertama, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, sebagai alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, sebagai alat mengidentifikasikan diri. Lanjut ya. Nah, karena kita udah tahu nih bahasa tadi itu apa ya pengertiannya. Nah, sekarang bahasa lisan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar, kurang lebih 10.000, bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Nah, ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini juga pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendahnya suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Nah, karakteristik bahasa lisan itu ada apa aja sih teman-teman kira-kira? Oke, kita lihat ya. Yang pertama yaitu memerlukan kehadiran orang lain. Iya dong, kita mau berbahasa lisan harus membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ya, dalam berbahasa lisan kita tidak perlu memerhatikan subjeknya, objeknya, predikatnya, keterangannya itu tidak usah. Nah, yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara itu gimana maksudnya? Kayak misalnya kamu mau memberitahu orang, aku mau meminjam pulpen kamu dong. Nah, itu kan artinya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara gitu. Sesuai dengan pengucapan apa yang ingin kamu ucap. Lanjut. Kelebihan ragam bahasa lisan. Ada apa aja ya? Yang pertama, faktor kejelasan. Nah, maksudnya faktor kejelasan ini apa sih teman-teman? Yaitu pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan. Seperti situasi, mimik wajah, dan gerak-gerik pembicara. Nah, contohnya kayak apa misalnya? Misalnya aku ngomong sama kalian ya teman-teman. Aku mau minum. Aku meminta minum. Aku minta makan. Nah, itu kan ada kita berbicara kepada orang lain itu kan ada situasinya, ada mimik wajah kita juga mempengaruhi dan gerak-gerak bicara kita juga ada kan. Jadi lebih gampang bagi si pendengar untuk mengetahui apa yang kita bicarakan gitu. Yang kedua ada faktor kecepatan. Maksudnya apa nih? Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Nah, kalian juga misalnya kalau ngomong sama temen yang kira-kira nih agak lambat menelaah apa yang kau bicarakan, nah kalian itu ngomongnya tuh pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Nah, sebaliknya kalau kalian sedang ngomong dengan teman-teman kalian
yang kira-kira bisa menelaah dengan cepat apa yang kalian omongin, itu kalian boleh buat cepat ngomongnya. Nah, yang ketiga ada lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Nah, yang keempat yaitu penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif. Lanjut ya. Nah, pastikan di balik kelebihan itu ada kelemahan. Kayak kita aja sebagai manusia, kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan kan. Nah, bahasa lisan juga sama nih, ragam bahasa lisan ini punya kelebihan, dia juga punya kelemahan. Nah, apa aja sih kelemahan ragam bahasa lisan ini? Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan secara baik. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan seringkali menggunakan ragam tidak formal. Oke, aku bakal bahas selanjutnya bagaimana sih mengasah keterampilan berbahasa lisan agar menjadi lebih baik. Nah, tips-tipsnya itu apa aja aku akan bahas di selanjutnya. Oke, jadi gini, bagi kalian yang mau meningkatkan kemampuan berbahasa lisannya itu cara apa aja sih yang harus diterapkan? Nah, baik dari sekolah SD, mau dari SMP, atau mau dari SMA, bahkan kuliah, kalian harus banget nyobain tips ini, yaitu kalian sebagai seorang mahasiswa atau seorang murid harus banget berperan aktif dalam melakukan proses belajar mengajar, baik dalam menjelaskan, mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Itu kalian harus banget dicoba karena untuk melatih berbahasa lisan kalian agar semakin bagus. Lalu selanjutnya yaitu kita sebagai mahasiswa atau sebagai pembelajar atau sebagai murid harus punya motivasi untuk mengemukakan pandangan dan juga pendapat kita berdasarkan informasi yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kita mau menyampaikan pendapat atau informasi itu, kita pede aja gitu. Jangan takut yang namanya salah atau benar. Itu soal salah ataupun benar itu hal biasa, yang penting kita berani mencoba karena untuk melatih berbahasa lisan kita. Nah, selain itu teman-teman, ada banget hal yang penting yang harus kalian perhatikan, yaitu menyimak. Menyimak juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Kenapa? Karena dari proses menyimak, setiap anak akan terlatih dalam memperhatikan pembicaraan orang lain serta mengemukakan beberapa pandangannya. Nah, dari proses itu kan akan terbentuk kebiasaan memahami dan menanggapi secara kritis pembicaraan orang lain, sehingga kita atau anak itu menimbulkan kemampuan dalam berbahasa lisan. Itu hal yang paling penting banget teman-teman. Jadi kalian bukan cuman harus bisa menyampaikan dan mengemukakan pendapat saja, kalian juga harus bisa yang namanya menyimak atau memperhatikan orang lain, karena dari situ kita bisa belajar berbahasa lisan yang oke? Sebenarnya kalian udah tahu kan apa itu ragam bahasa lisan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ragam bahasa tulis supaya kalian tuh bisa tahu perbandingannya apa sih bedanya ragam lisan dengan ragam tulis ini. Nah, sebelumnya kalian harus tahu ragam bahasa tulis itu apa sih? Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukannya kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, karakteristik bahasa lisan itu apa aja sih? Mohon maaf. Karakteristik bahasa tulis maksudnya, sebentar ya. Nah, karakteristik bahasa tulis itu apa aja sih? Yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Karena kan kita bisa nulis ya, jadi kita nggak perlu butuh kehadiran orang lain karena kita nggak berkomunikasi. Kita berkomunikasinya melewati tulisan. Nah, yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Nah, kalau misalnya tadi kan bahasa lisan,
SPOK-nya nggak usah diperhatikan. Nah, kalau dalam bahasa tulis ini, SPOK-nya harus diperhatikan. Nah, yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Lanjut. Kelebihan dari ragam bahasa tulis. Yang pertama yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang ketiga, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencairkan wawasan pembaca. Lanjut. Nah, kekurangannya apa nih dari ragam bahasa tulis? Kekurangannya yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya piket dan nilai jual. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Lanjut. Nah, ini ada contohnya nih teman-teman, perbedaan antara contoh ragam lisan dan contoh ragam tulisan. Pertama, rombongan tamu negara sebentar lagi tiba, itu ragam lisannya. Ragam tulisannya, rombongan tamu negara akan segera tiba. Nah, di sini kan tertera sangat jelas perbedaannya ya, di mana ragam tulisan ini dia memerhatikannya tadi gramatikalnya yaitu SPOK, sedangkan ragam lisan ini tidak memerhatikan gramatikalnya. Dan juga ragam tulisan memakai tulisan formal, sedangkan ragam lisan ini tidak memakai bahasa formal. Nah, yang kedua, contoh kedua, ragam lisannya sumur itu digali menggunakan alat modern. Nah, contoh ragam tulisannya apa? Sumur itu digali dengan alat-alat modern. Nah, terus yang contoh yang ketiga, ragam lisannya dia lagi sakit makanya tidak ikut bertanding. Nah, kalau ragam tulisannya gimana ya? Dia sedang sakit karena itu dia tidak ikut bertanding. Lanjut, contoh yang keempat, aku bingung karena pendirian dia suka berubah. Itu ragam lisannya. Ragam tulisannya apa teman-teman? Pendirian selalu berubah, oleh sebab itu aku jadi bingung. Ya, betul banget. Lalu yang kelima, contoh ragam lisannya, pamannya pendiam sekali tapi bibinya cerewet sekali. Nah, contoh ragam tulisannya apa teman-teman? Pamannya pendiam sekali tetapi bibinya cerewet luar biasa. Nah, lanjut ya. Nah, contoh ragam lisan selanjutnya yang keenam yaitu contoh, saya pakai nama saya sendiri ya. Seprida lagi beri makanan. Contoh ragam tulisannya gimana yang benar? Seprida sedang memberi makanan. Lalu yang ketujuh, bila tak suka, tak perlu dipaksakan. Itu ragam lisannya. Gimana dicontoh dalam ragam tulisannya? Bila tidak suka, tidak perlu dipaksakan. Lanjut, contoh yang kedelapan. Nada udah bilang informasi yang benar. Itu contoh ragam lisannya. Bagaimana contoh ragam tulisannya? Yaitu nada sudah mengatakan informasi yang benar. Lalu contoh yang terakhir yang ke-9 yaitu ntar siang kami buat kue bareng di rumah Nada. Itu contoh ragam lisannya. Gimana contoh ragam tulisannya? Nanti siang kami membuat kue bersama di rumah Nada. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah menyimak dengan baik pembahasan kali ini. Nah, jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua dan mudah dipahami ya. Amin. Oke, saya Seprida Tufani undur diri dan mengucapkan terima kasih. Semoga kita bertemu kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.